Bicara fashion, tanyakan saja pada Nova Eliza. Mengapa demikian? Kini Nova selain sebagai pemilik majalah mode, ia juga berkapasitas sebagai konsultan fashion. Profesi yang tentunya baru diramba Nova. Maka itu Nova harus terus memutar otak untuk mengikuti tren-tren busana yang setiap musim berubah sesuai selera. Ya jujur masih belajar, tapi secara global, secara general, ya. Pemirsa, Nova Eliza sepertinya semakin mantap saja menekuni profesinya sebagai konsultan fashion. Nah, apakah Nova akan meninggalkan dunia keartisannya? Dan pemirsa, setelah masa bulan madu berakhir, Andre Taulani langsung dihadapkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Apalagi mengingat istrinya masih sangat belia. Nah, bagaimanakah visi Andre dalam membangun rumah tangganya? Kita saksikan saja liputannya. Setiap pasangan suami istri yang sudah lama menikah pasti iri menyaksikan pasangan pengantin baru Andre Stinky dan Erin. Usia pernikahan mereka baru seminggu. Tentunya baru mesra-mesranya mencicipi madunya perkawinan. Keduanya lagi manja-manjanya. Kemanapun pergi mereka selalu ingin berduaan. Saking mesranya bisa-bisa orang mengira mereka ini masih berpacaran. Ya, Bang Andre orangnya simple, nggak terlalu nuntut banyak-banyak banget, jadi masih biasa-biasa aja. Kita malah ngerasainnya masih kayak pacaran aja. Dulu waktu pacaran kan kita memang komitnya setelah menikah nggak ada perubahan yang terlalu berarti, paling hanya mungkin tanggung jawabnya lebih dibesarkan. Lalu kemudian kita nggak mau juga terlalu yang strict. Sekarang gue kalau bangun pagi gue melek, terus ada Erin, malah kadang-kadang Erin yang bangunin gue untuk bang bangun bang sholat subuh gitu. Oh iya, biasanya kan gue kalau subuh tuh suka banyak lewat gitu ya. Karena ada dia dibangunin, jadi ya udah. Andre dan Erin baru saja mengentaskan masa lajang mereka. Kehidupan suami istri berbeda 180 derajat dengan geliat hidup seorang lajang. Dengan demikian, Andre dan Erin harus tahu tugas masing-masing. Mereka harus mampu mengolah konflik yang sewaktu-waktu menerpa. Sebagai istri, Erin tentu masih sangat belia. Meski masih kuliah, ia harus siap jadi seorang ibu. Erin juga suka sama anak kecil dan dia juga udah setuju kalau kepengen punya anak juga nggak apa-apa, dia juga kepengen. Kalau masalah kuliah itu kan banyak lah, kita lihat di kampus pun yang hamil sambil kuliah juga bisa asal bagi waktu. Dan Erin bertanggung jawab terhadap apa namanya kehamilan dan juga kuliahnya, mudah-mudahan masih bisa dibagi waktu. Kita mau hubungan ini kayak pacaran. Kalau orang pacaran kan indah tuh. Biasanya kan orang kalau udah kawin akhirnya lupa gaya-gaya pacaran dulu gitu kan. Kita mau mudah-mudahan itu bisa tetap terjaga. Bicara fashion, tanyakan saja pada Nova Eliza. Mengapa demikian? Kini Nova selain sebagai pemilik majalah mode, ia juga berkapasitas sebagai konsultan fashion. Profesi yang tentunya baru diramba Nova. Maka itu Nova harus terus memutar otak untuk mengikuti tren-tren busana yang setiap musim berubah sesuai selera. Ya jujur masih belajar, tapi secara global, secara general, ya paling nggak tahu gitulah bagaimana sekarang dunia fashion di Indonesia itu seperti apa. Mungkin referensinya juga lebih banyak kayak bergaul dengan desainer-desainer, baca tentang dunia majalah itu seperti apa. Enggak, jadi gini, sebelum rubrik fashion ini naik cetak, kita meeting dulu nih ya. Meeting dengan beberapa orang, dengan beberapa staff yang memang dia punya knowledge-nya tentang dunia fashion. Setelah itu kita meeting, kita ngebahas kira-kira tren mendatang itu akan seperti apa gitu. Karena kita nggak mau ketinggalan fashion. Nova sama sekali tak punya disiplin ilmu mengenai dunia mode. Namun kendala itu jangan pernah dijadikan kekurangan. Malah dengan kondisi semacam itu, Nova harus terpacu untuk selalu bertanya supaya menjadi konsultan fashion yang mumpuni. Maka kalau boleh sedikit tahu bagaimana prediksi mode pakaian tahun 2006?
Nova pasti sudah punya gambaran. Menurut versi majalah kita, mungkin kayak ya seperti aku bilang kalung-kalung yang besar-besar. Terus aku sih anting-anting yang besar-besar itu masih seperti itu. Mungkin untuk busana bohemian agak-agak sedikit demi sedikit mulai menghilang. Nanti bakalan ada tren barunya lagi dan kita sudah mempersiapkan udah mulai naik cetak untuk yang edisi kedua. Profesi yang paling menyenangkan adalah profesi yang berangkat dari hobi. Pemirsa, hari Natal memang biasanya terlihat meriah dengan warna-warni pohon Natal. Dan kemeriahan itu jangan diartikan maksud saya sebagai jor-joran, karena pesan utama Natal adalah hidup sederhana. Bagaimana pasangan Nugi, Shinta Devi, serta kakak beradik Nana Mirdad, Nashila Mirdad dalam merayakan Hari Raya Natal? Apakah mereka juga dipenuhi oleh semangat kesederhanaan? Ini dia liputannya. Natal yang indah bukanlah Natal yang bermewah-mewah. Menyambut hari Natal juga tak harus heboh dan jor-joran. Pasangan Nugi dan Shinta Devi sadar betul bahwa makna Natal ada di hati orang-orang yang merayakannya. Ditemui seusai acara fantastik di RCTI, Nugi dan Shinta berbagi cerita tentang persiapan mereka menyambut Hari Raya Natal. Teman-teman kita kemarin juga pada bilang ini, kok Mbak, kok kamu berdua kok ini sih nyantai banget, tidak ada persiapan yang kayak gimana-gimana gitu loh. Tidak berarti kita juga ngecuekin juga, tidak berarti kita terlalu melebih-lebihkan. Yang penting kan pada hari Natal itu kita berdua menyadari ya bahwa kita berdua percaya bahwa ada juru selamat yang datang buat kita aja. Aku rencana emang masak siap-siap kue gitu. Oh ya? Tapi nanti berapa hari kemudian setelah Natal apa mungkin tahun baru sekalian ngerayain. Dia malah nerima pesanan, saudara-saudara menerima pesanan kue gitu sebisa mungkin, dan gue malah belum dibikinin kue tapi dia udah menerima pesanan. Nugi paling gampang kasih aja kue keju pasti makan. Pasti abis. Makaroni skotolnya dia dibikin enak, terus pasta tutup ya. Sama toge goreng. Natalan makan toge. Nggak apa-apa buat aku aja. Dia suka nggak matching kadang-kadang. Pesan Natal adalah pesan kesederhanaan, persis seperti keinginan Nugi dan Shinta yang bermaksud merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Nugi dan Shinta juga punya doa khusus di hari Natal ini, yaitu semoga segera diberi keturunan. Semoga tahun depan kita berdua diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, keturunan yang cantik-cantik dan yang baik-baik ya Bia. Amin. Halo pemirsa Gospot RCTI, saya Nugi. Saya Shinta. Kami berdua mau mengucapkan selamat hari Natal. Semoga damai selalu ada di hati kita dan berkah Tuhan selalu ada beserta kita sepanjang masa. Nana dan Naysila Mirdad, kakak beradik ini sudah beranjak remaja. Semasa kecil, Nana dan Naysila terbuai dengan dongeng klasik Natal tentang Sinterklaas. Kisah turun-temurun itu selalu dibudayakan mama mereka, Lydia Kando. Nana dan Naysila kecil selalu harap-harap cemas, menunggui hadiah dari Sinterklaas. Kenangan semasa kecil itu menjadi nostalgia yang menggelikan. Sempet mikir, bukan percaya gitu, aku cuma mikir, masa iya sih, terus aku ngeliat rumput. Dulu karena percaya. Ya enggak, akhirnya sewaktu-waktu ketahuan deh, mama aku lagi dapetin kado. Waktu aku kecil, zamannya lagi ada rollerblade, aku pingin, terus dikasih sama mama, tapi ngakunya dari Sinterklaas. Kalau aku waktu itu aku suka banget sama Sailor Moon kan. Aku minta rambut Sailor Moon sama baju-bajunya. Terus ternyata nggak ada, aku cuma dikasih jepitan rambut Sailor Moon, terus mama bilang itu dari Sinterklaas, tapi aku seneng banget. Masa kecil Nana dan Naysila sangat bahagia. Sebagai orang tua, Lydia Kando dan Jamal Mirdad memegang peran kunci membesarkan Nana dan Naysila. Sedari kecil, Nana dan Naysila dididik untuk saling bertoleransi. Maka di setiap Natal, kasih Natal selalu dirasakan oleh Nana dan Naysila. Ya kalau ada Natalan ya kita ya kayak papa datang ke acara Natal keluarga untuk selamatin Natal gitu, dan tanpa ada rasa sinis atau apa, nggak mau nyelamatin gitu. Dan
Dan kalau emang hari besarnya papa juga, ya mama dan mamahnya mama, nenek, keluarga juga datang ke tempatnya mbah, ke tempat nenek aku dari papa. Makna Natal untuk kita itu